Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Andika dari Prodi S1 Kesehatan Lingkungan semester 2. Pada mata kuliah leadership kali ini, saya akan mencoba menganalisis gaya kepemimpinan dari salah satu tokoh ternama. Dan saya akan mencoba menganalisis gaya kepemimpinan dari Steve Jobs. Abdul Latif Jandali atau yang biasa dikenal dengan Steve Jobs merupakan salah satu pendiri dari brand ternama yaitu Apple. Melalui Apple, Steve Jobs selalu bertekad untuk mengubah dunia. Setelah 10 tahun bekerja keras, Apple mengeluarkan produk andalannya yang pertama berupa komputer, yakni Macintosh atau yang biasa dikenal dengan Mac. Kalau versi laptopnya yaitu MacBook. Di balik cerita-cerita jatuh bangun karir Steve Jobs, ia pasti menerapkan gaya kepemimpinan dalam membangun perusahaannya. Dari cerita-cerita yang telah beredar, Steve Jobs dikenal lebih dominan memiliki gaya kepemimpinan otoriter. Dapat dibuktikan dengan dipecatnya Steve Jobs dari Apple karena perbedaan visi antar direksi. Steve Jobs yang notabene pendiri Apple terpaksa harus dipecat dari perusahaannya sendiri karena sifat keras kepala dan temperamentalnya yang dianggap kurang baik untuk iklim perusahaan. Contoh tindakan kewenangan Steve Jobs dalam menerapkan gaya kepemimpinan otoriter pernah suatu ketika dalam pengawasan langsung dan pengambilan keputusan terkait desain produk, Steve Jobs memutuskan untuk menggunakan bahan aluminium dalam desain MacBook. Beliau memang terkenal sangat sulit menerima masukan atau pendapat dari orang lain. Hal ini bisa mendukung bahwa Steve Jobs menerapkan gaya kepemimpinan otoriter. Contoh selanjutnya, Steve Jobs terkenal dengan standar kualitas yang tinggi dan ekspektasi yang tinggi terhadap diri sendiri dan anggota timnya. Dia meminta yang terbaik dari setiap individu di perusahaan dan tidak segan memberikan umpan balik yang jujur dan keras. Beliau juga sering mengkritik pekerjaan yang tidak memenuhi standar dan mendorong karyawan untuk terus berusaha lebih baik. Walaupun begitu, bukan berarti Steve Jobs hanya menerapkan satu gaya kepemimpinan saja. Steve Jobs juga bisa dibilang menerapkan gaya kepemimpinan transformasional karena inspirasi serta ide-ide dari Steve Jobs yang sangat membangun bagi perusahaan serta anggota tim. Dibuktikan dari kembalinya Steve Jobs pada tahun 1997, dia langsung membuat dobrakan besar dengan mengeluarkan produk-produk andalan seperti iPod, iMac, iPhone, iPad, dan iCloud. Hal inilah yang membuat Apple Incorporation berhasil meraup keuntungan besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Steve Jobs lebih dominan menerapkan gaya kepemimpinan otoriter. Tetapi, tidak hanya menerapkan satu gaya kepemimpinan saja, Steve Jobs juga menerapkan gaya kepemimpinan yang lain. Salah satu contoh gaya kepemimpinan lainnya yaitu gaya kepemimpinan transformasional. Pada dasarnya, pemimpin-pemimpin ini memang menerapkan gaya kepemimpinan mereka sesuai kondisi dan situasional di lapangan. Jadi, kita tidak dapat mengatakan bahwa pemimpin hanya menganut satu kepemimpinan saja, tapi kita dapat menyimpulkan mereka lebih dominan menganut gaya kepemimpinan apa. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan misinformasi. Saya Dimas Andika dari Prodi S1 Kesehatan Lingkungan semester 2. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.